Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok D1 akan menampilkan sebuah video hasil kerja kelompok kami. Baik, selamat menyaksikan. Mungkin bisa Bapak perkenalkan nama, umur, asal, dan status pendidikan terakhir Bapak. Oke, nama saya Muhammad Suyuti. Umur saya kurang lebih 49 tahun. Alamat saya asli sini. Jadi di Boro Selatan, RT 3 RW 1, Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, Malang. Saya pendidikan terakhir hanya SMA saja. Bisa diceritakan sedikit tentang sejarah awal beternak ayam petelur ini? 500 ekor terus berjalan sampai umur kurang lebih 3 bulan. Nah, 3 bulan itu cuacanya waktu itu hujan terus, siang malam hampir 1 minggu hujan terus. Akhirnya masuklah penyakit itu, penyakit CRD, penyakit pilek, senot dan lain sebagainya. Nah, obat-obatannya saya waktu itu kan kurang begitu mengerti. Apalagi saya untuk vaksinnya juga belum mengerti. Nah, dari situ akhirnya saya obati ini nggak masuk, nggak bisa. Terus komplikasi, akhirnya banyak yang masuk, ND pun juga masuk dan sebagainya. Nah, dari situ kematian sangat tinggi. Sehari itu bisa di atas 25 kematiannya. Terus semakin tinggi penyakitnya semakin banyak, komplikasi, akhirnya yang bertelur 150 itu juga kena juga. ND itu masuk. Nah, akhirnya dari situ ayam tinggal separuh, gimana, daripada habis tak jual murah-murahan gitu, jadi dijual per kilo. Terus kandang kosong. Nah, dari situ kegagalan itu ilmu yang paling berharga bagi saya. Setelah kandang kosong, kita coba mulai lagi dari DOC 100 saja ini. Dan 100 itu saya coba terus sampai berhasil, sampai bertelur. Nah, dari situ sampai sekarang. Baik Bapak, untuk peternakan ini sendiri apakah ada karyawannya Pak? Selama ini karena saya kapasitasnya itu kecil, cuman kurang lebih 2000 ayam, itu saya kerjakan sendiri sama istri saya gitu loh. Kalau ini kan kakaknya dia. Bapak, Selamat pagi ya. kami mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Kami di sini bertujuan untuk mewawancarai usaha layar Bapak guna untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah. Oke, mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin dari nama, umur, asal sama pendidikan terakhir. Oh ya, perkenalkan nama saya Abdul Gofar. Saya pengawas di CV Pandana Anugrah Jaya. Untuk umur saya sudah 34 tahun, pendidikan terakhir SMA, peternakan. Oh, ya. Oke, Bapak bisa desain nggak sih Pak sejarah tentang CV ini sendiri? Kalau perusahaan ini CV Pandan Anugrah Jaya ini sudah berdiri kurang lebih 34 tahun. Ya. Latar belakang usaha peternakan Kalau latar belakangnya memang ini sih, pimpinan kan ini memang basicnya di ayam layer, jadi hanya memperkembangkannya aja sih. Kalau nama pemiliknya itu Bapak Herianto Wibowo. Karena kalau umur itu nggak pengaruh kekantan sih, nggak ada pengaruhnya. Mungkin yang pengaruh juga hanya populasi ya. Ada beda-beda. Yang sangat atas ini ada dua umur, ayam muda sama ayam tengah umur. Gitu. Ayam tengah umur itu 4 kali. Jadi beda. Bisa. Tapi bisa aja. Oh, bakalan semua. Iya, udah 60.000. Di
sini kami ingin menjelaskan tentang permasalahan yang kami temukan pada peternakan ayam petelur yaitu di Wildan Farm, di mana banyaknya aduan masyarakat sekitar yang disebabkan oleh bau menyengat dari kotoran ayam dikarenakan kurangnya disinfeksi dan kurangnya pengelolaan kotoran ayam. Lalu selanjutnya ada dari sistem perkandangannya sendiri, di mana struktur kandang dari Wildan Farm ini masih open house dan lokasinya masih menyatu dengan rumah pemilik dan juga berada di tengah pemukiman. Baik, dari permasalahan tersebut, kami menemukan solusi. Yang pertama adalah melakukan disinfeksi pada kandang secara rutin dan juga pengunjung kandang. Yang kedua, kotoran dapat diolah menjadi pupuk dan tidak dibiarkan menumpuk. Yang ketiga, kandang dapat melakukan sistem kandang semi closed house. Oke, lanjut ke peternakan kedua, yaitu peternakan ayam petelur dari CV Pandan Manubrah Jaya. Mereka memiliki penurunan produksi telur. Hal ini diakibatkan dari banyaknya ayam stres. Banyak ayam stres tersebut karena perubahan cuaca yang ekstrim dan juga penyebaran penyakit yang cepat. Permasalahan yang kedua yaitu ayam yang kanibal karena dalam kandang yang sempit, di mana dalam satu kandang diisi 3 ayam dan tidak memotong paruh saat DOC. Dari permasalahan tersebut, kami menemukan solusi. Yang pertama adalah kandang dapat melakukan sistem kandang semi closed house. Yang kedua, penempatan ayam pada kandang lebih diperhatikan lagi dan memastikan ayam tidak kekurangan pakan. Yang ketiga adalah memotong paruh saat DOC. Baiklah, berikut adalah analisis ekonomi dari peternakan petelur Wildan Farm dengan populasi 2.000 ekor. Baik, dari peternakan tersebut memiliki biaya tetap sebesar minus 2.718.000 dan biaya variabel sebesar 14.350.000 dan total biaya produksi sebesar 11.631.000 yang dimana dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Lalu penerimaan dari peternakan tersebut sejumlah 58.797.000 dengan RC rasio sebesar 5,05 yang dimana artinya usaha tersebut layak untuk dilanjutkan. Baik, selanjutnya untuk BP harga sendiri yaitu senilai Rp4.700 dan BP unit sekitar 506 kg. Dan untuk MOS-nya yaitu senilai 18.000. Keuntungan kotor yang didapatkan oleh Wildan Farm ini sekitar 47.165.000 dan pajak penghasilannya yaitu sekitar 5% dengan nilai 2.358.000 dan keuntungan bersihnya sebesar Rp44.807. Baiklah, dari analisis tersebut dapat dihasilkan persentase MOS sebesar 78,73%. Nah, adalah analisis ekonomi dari peternakan CV Pandan Anugrah Jaya dengan populasi 47.000 ekor. Peternakan tersebut yaitu sebesar minus 110 juta. Biaya variabelnya itu sebesar 991.876.000. Untuk total biaya produksi yaitu 880.881.000 dan didapat dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Untuk menerima sebesar 1.636.300.000 rupiah dengan FC rasio 1,86 yang digolongkan dengan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya yaitu BP harga senilai Rp13.000 dan BP unit senilai 38.200 kg. Lalu MOS-nya yaitu 9.950, keuntungan kotor atau EBIT senilai 755.418.000, pajak penghasilan sebesar 30% senilai 226.625.000 dan keuntungan bersih senilai 528.793.000 dan didapatkan persentase MOS sebesar 42%.